Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan materi saya tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian baik kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita selalu memiliki hubungan sebab akibat dan memiliki proses. Suatu kejadian yang terjadi di sekitar kita tidak hanya untuk kita amati dan kita rasakan saja, tetapi juga untuk kita pelajari. Jadi, kita dapat mempelajari kejadian tersebut, misalnya dari segi mengapa dan bagaimana bisa terjadi. Ada 3 struktur teks eksplanasi. Yang pertama adalah pernyataan umum, yaitu berisi statement atau pernyataan umum tentang suatu topik yang akan dijelaskan proses keberadaannya, proses terjadinya atau proses terbentuknya. Yang kedua adalah urutan sebab akibat, yaitu berisikan tentang detail penjelasan proses keberadaan atau proses terjadinya yang akan disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Yang terakhir adalah interpretasi, yaitu berisi tentang kesimpulan atau pernyataan tentang topik proses yang telah dijelaskan. Selanjutnya adalah ciri-ciri teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki 3 ciri-ciri yang dapat memudahkan kita untuk membedakan antara teks eksplanasi dengan teks yang lainnya, yaitu 1. Strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi, seperti yang telah saya jelaskan di atas. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. Dan yang ketiga, faktualnya itu memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan seperti sains dan yang lainnya. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Teks eksplanasi pada umumnya memiliki ciri bahasa sebagai berikut. Yang pertama, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia atau non-human participants. Misalnya gempa bumi, banjir, hujan, dan udara. Kedua, kemungkinan menggunakan istilah ilmiah. Yang ketiga, lebih banyak menggunakan kata kerja material dan relasional atau kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan konjungsi waktu atau kausal. Misalnya, jika, bila, sehingga, sebelum, pertama, dan kemudian. Yang kelima, menggunakan kalimat pasif. Yang keenam, eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang telah diterangkan secara kausal itu benar adanya. Seperti yang telah ditugaskan, saya membuat teks eksplanasi dengan judul pengangguran, dengan memperhatikan struktur teks eksplanasi yang benar. Pada bagian pernyataan umum, itu berisikan tentang penjelasan secara umum yang berkaitan dengan fenomena sosial, yaitu pengangguran. Sedangkan pada bagian urutan sebab akibat ini berisi tentang penjelasan detail bagaimana dan mengapa fenomena tersebut bisa terjadi, sehingga terdapat penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan fenomena tersebut. Bagian terakhir adalah bagian interpretasi. Di bagian ini berisikan tentang kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang telah dijelaskan secara detail di bagian sebab akibat. Sehingga di sini kita dapat menarik kesimpulan dari pernyataan tersebut. Bagian interpretasi adalah bagian akhir dari teks eksplanasi. Oke teman-teman, cukup sekian video presentasi saya pada kali ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia, yaitu materi tentang teks eksplanasi. Oke, sekian. Jangan lupa di like, komen, dan share ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.